88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini di Sriwijaya Siang kita berada di obrolan UMKM lokal kita bersama dengan UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan siang hari ini Cek Mita sudah bersama dengan owner Juragan Buah Palembang yang mana bakal ngobrol sama kita di siang hari ini mengenai pasar buah ya, mengenai kegiatan Kak Anike ini sebagai owner dari Juragan Buah. Dan tema kita pagi hari ini adalah memecah pasar buah, taktik menjual buah dari kaki lima hingga ke e-commerce. Seperti yang Cek Mita sudah ngobrol sedikit-sedikit sama Kak Anike, bahwasanya Kak Anike ini agen buah ya. Kita bakal tanya buahnya dari mana. Pokoknya sudah banyak pertanyaan yang Cek Mita siapkan untuk ngobrol sama Kak Anike siang hari ini. Langsung baik kita kenalan dulu sama Kak Anike atau Cik Anike selaku owner dari Juragan Buah Palembang. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam Cek Mita. Aduh, boleh maju sedikit? Maju boleh. Nah, jadi Kak Anike ini owner Juragan Buah Palembang Kak ya? Iya. Oke, nah sebelum kita ngobroli tentang pasar buahnya dewe, Cek Mita nak tahu Cik Anike nih sebenarnya siapa sih? Nah, jadi kita kenalan dulu dan mungkin boleh dikasih tahu sama dulur pendengar perempatan dari Palembang. Cik Anike ini backgroundnya sebelumnya tuh apa? Pacak sampai tercemplung di dunia buah-buahan ini cak mana ceritanya? Silakan Cik Anike. Baik Cek, kenalkan nama saya Anike Pratiwi Cek. Kalau untuk gelar itu SPD Cek. Dari lulusan UIN kemarin tuh. Sebenarnya PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tapi SPD-nya enggak kepake Cek. Dari lo abis sarjana tuh langsung terjun ke pasar buah Cek. Jadi SPD-nya tuh bukan sarjana pendidikan sekarang ini, sarjana perdagangan. Seperti itu Cek. Jadi setelah lulus dari sarjana tadi wisuda di UIN 2021 di September, di Oktobernya kita langsung terjun di pasar buah Cek. Kebetulan lagi musim mangga pada saat itu. Jadi ketika lulus gak sempat lagi jadi guru, langsung jadi buka agen buah seperti itu Cek. Tapi sebelumnya background kami sendiri tuh dari keluarga besar tuh udah punya agen buah. Dari kakek, om, wak, bibi itu sudah di agen buah semua Cek. Jadi kayak kami ini sebagai penerus, tapi bukan pewaris ya Cek, penerus. Pewaris kan kayak ya dia mau waris ke bae. Cuman kalau penerus kan bisa jadi dia menerus ke, kalau bisa dia terus, kalau tidak bisa dia rungkat ya Cek. Nah, jadi kami di 2017 tuh kebetulan lagi banyak buahnya di lapak Bapak Dewe, kita pasar ke online di kampus Cek. Lagi kuliah tuh aku pasar ke online Cek di 2017. Jadi sebelum wisuda aku tuh sudah jual mangga online untuk pertama kalinya di Palembang. Palembang tuh pertama kali aku Cek yang jual buah online. Itu pertama aku pasar di Facebook seperti itu Cek. Di Facebook, merambat ke Instagram di 2018. Di 2019-nya juga masih terus sampai di Covid segala macam. Terakhir di pas wisuda bapak tuh lihat kan berpotensi kayaknya kalau untuk neruskan, jadi disuruh nunggu lapak di pasar buah Jakabaring seperti itu Cek. Alhamdulillah sampai sekarang udah bertahan di 4-5 tahun kurang lebih. Oke, berarti memang basicnya SPD tapi dari kuliah sudah berjualan buah online ya? Iya, dari kuliah udah jual buah Cek. Memang basicnya udah jualan bae sebenarnya. Benar. Tapi memang di tahun 2019 ya, Cek Anike sudah memulai jualan buah online nih. Baru pertama Cik Anike yang jual buah online 2017. Pertama kali ini yang jualnya dia jual melalui Facebook dulu Cek, marketplace Facebook ya. Abis itu ningok lancar, kawan tuh lancar posting di Facebook. Akhirnya kan kawannya dari berbagai daerah nih Cek yang di UIN, kusuruh lah kalian posting juga lah, siapa tahu di daerah kalian tuh galak mangga ini seperti itu kan. Jadi mau mereka posting ningok aku tuh cuan kan, jadi mereka juga dapat duit tambahan, sampai ke dosen pun jadi reseller aku pada saat itu Cek. Wow, keren ya. Karena memang ditekankan lagi oleh Cik Anike tadi, Cik Anike nih nerus ke usaha keluarga tapi bukan pewaris, tapi memang penerus. Iya, tapi memang dari zaman kuliah tuh sudah mulai berusaha dewe online dari Facebook. Berarti bukan yang kata uang tuh, benar kata Cik Anike, kita sebagai penerus nih belum tentu loh bisa mempertahankan usaha keluarga. Ada yang dibilang tuh pewaris tuh ya tinggal mewaris ke bae, tinggal lemak kan. Cuman kita nih penerus Cek, kita yang nerus ke usaha. Kalau kita bisa kita lanjut, kalau kita tidak bisa nerus ke itu ya usaha itu bakal rungkat seperti itu Cek. Balik lagi ke individunya kan. Berarti memang sedari 2017 sudah ngagen buah.
Udah 2017 tuh bapak yang ngagen tuh. Kita tadi nengok barang bapak tadi numpuk, Masar udah ke mau coba masar ke online seperti itu Cek. Ternyata banyak. Nah awal mula yang viral di Juragan Buah itu mangga alpukat Cek. Dia tuh sekilas mangga harum manis, tapi kualitasnya super. Jadi buahnya tuh buah besar-besar. Aku tuh nengoknya dari video orang luar negeri pertama kali tuh Cek di 2017 tuh dibelah tengah, diputer seperti itu. Pernah lihat kan Cek? Iya, Kalau itu tuh pelopor pertama tuh alhamdulillahnya Juragan Buah Cek, untuk pertama kali mangga alpukat tuh Juragan Buah yang melopori mangga diputer kayak itu, makannya pakai sendok kayak alpukat tuh Juragan Buah pertama kali Cek, seperti itu. Nah dari situlah nama Juragan Buah tuh naik viral di 2018 2019 sampai kami tuh ada kayak BA, tahu Ica Atazan kan? Nah itu kami tiap tahun ke dia seperti itu sampai sekarang alhamdulillah tinggal kirim bayi tidak pakai bayar. Oke, berarti tinggal kirim buah ke dia dipromosikannya Iya, viral buah tuh gara-gara Tante Ica juga Cek. Kalau Cek follow Instagram kita itu muka Tante Ica galau rasa isinya. Karena memang sedari 2017 sudah punya, terus juga ditambah Cik Ani pinter mengelola tadi ya. Iya, Balik lagi ke balik kita lagi. pinter mengelolanya. Kalau kita cuman modal berjualan be itu tadi ada yang baca Iya, ada yang ada yang ngida. baca, ada yang ngida. Oleh Cik Anike ini terpikir untuk mengelola, terus juga menambah BA tadi melalui media Pemasarannya sosial. bagus. Itu bisa Cek seperti itu. Oke, berarti untuk di Palembang pertama kali mangga alpukat yang diputer tuh nyelala Juragan Buah. Juragan Buah bisa Juragan di Buah. paten ke itu Cek. Ada buktinya di Facebook kita viral di 2017 itu kita viral di Facebook pertama marketplace, terus ke marketplace di daerah-daerah kayak Muara Enim, grup-grup gitu Cek, kan ada tuh di Facebook ya, kita masuk igalo, akhirnya kawan-kawan jadi reseller, sampai ke dosen juga jadi reseller, di situ pertama kali viral Cek. Oke, berarti memang Juragan Buah nih pelopornya dan memang jualnya secara agen. Secara agen untuk sekarang secara agen. Jadi agen benar-benar orang tuh ambil untuk jual lagi ke kami seperti itu Cek, di lapak kami dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Oke, nah berarti buah-buah yang dijual di Juragan Buah ini pastinya banyak macam dong, Cek Anika kalau memang sudah jadi agen. Kurang lebih ada berapa macam buah sih di Juragan Buah? Kami lebih ke apa Cek, buah tropis sih Cek. Kita lebih menaikkan petani lokal karena kan kalau buah impor tuh kita sama kayak mensukseskan orang-orang luar kan. Nah, tapi kita ini support petani lokal kayak mangga, buah naga ini dari Banyuwangi, mangga dari Jawa Timur. Kalau kadang melon semangko itu dari daerah jalur, seperti itu Cek. Kita tuh mengangkat petani-petani lokal. Oke, jadi memang buah-buah tropis yang dari petani-petani lokal ya. seperti Kita bantu itu. perekonomian mereka tetap berjalan, dan kita juga sudah punya pasarnya, yaitu memang reseller-reseller dari Juragan Buah luar kota ini. Berarti dalam setiap harinya itu pasti ada pengiriman, Cek? Pasti Cek, kemarin ke Lubuk Linggau, juga ke Pagar Alam, kadang Bangka kita ngirim pakai kapal itu Cek. Oke, berarti memang benar-benar ngagen nih buah-buah tropis nih ya, Iya, Cak mangga. Ini lagi musim apa, Cek? lagi saat ini? musim mangga Cek. Musim mangga. Musim mangga, nak musim duren. Musim mangga itu lapak kami sampai 2 Cek, sekarang alhamdulillah lah 2. Sikok namanya Juragan Buah, sikok namanya Raja Buah. Raja Buah full mangga Cek, 2 lapak tuh full mangga sampai tak pacak lewat lagi. Tapi itu per malam tuh bisa 2-3 mobil yang masuk, truk besar Cek itu Cek. Jadi kita langsung masuk habis. Alhamdulillahnya kan karena 4-5 tahun tuh ada tempat buangan, tempat lemparannya reseller, ya. Berarti kalau kata Cik Anike tadi bahwasanya yang beli juga dari luar kota banyak. Berarti rata-rata orang Palembang nih banyak juga Cik ngembek di Juragan Buah untuk dijual ulang. banyak Cek. Iya, karena kan Palembang nih juga kan pusatnya di situ kalau Cek. Jadi belanjanya langsung ke pasar buah Jakabare kayak Wong Palimo, pasar 10 lu yang toko buahnya paling murah tuh ngembek di kami galau sebenarnya Cek. Dia pacak jual murah tuh karena mereka ambek banyak. Jadi dari kita pun dapat potongan lagi seperti itu Cek. Berarti memang mereka tuh ambil dengan harga yang murah dari Juragan Buah, terus mereka jualnya bisa murah karena mereka ambil banyak, ada potongan-potongan lagi ya. Iya, makin banyak dia order, makin kita dapat potongan lagi dari kitanya Cek. Benar-benar. Itu kalau ini kan kata Cik Ani tadi banyak nih bahwasanya Palembang nih rata-rata ada yang ngambek di Juragan Buah karena memang harganya murah. Berarti itu mereka datang langsung ke toko atau sekarang nih via iPhone Bay ya lah gampang nih. Kadang kan mereka tuh males nih turun ke pasar atau enggak kendala hujan segala macam kan. Kita bisa by WA sama kadang live TikTok Cek. Sekarang kan lagi viralnya live TikTok seperti itu Cek. Jadi kita nge-live juga.
Instagram juga jalan posting, WA juga jalan seperti itu. Jadi reseller tuh tinggal mantau status kita bae. Kalau yang punya WA kan tinggal mantau, bos langsung berapa peti kirim, nanti ada sopir yang ngambek kayak gitu. Oh, permudah juga ya dengan zaman sekarang, tidak perlu lagi kita nak ke Jakabareng jauh-jauh, tinggal kirim sopir, totalan transfer ya. Kadang pasar tuh kayak pasar goib cek sebenarnya, sepi tapi barang habis. Iya. Sepi karena uang ndak turun cek, uang tinggal ambek-ambek bae langsung habis barang cek itu cek. Jadi lemaknya zaman sekarang ini tinggal telepon, pesen, nyampe barang cek itu cek. Apalagi kayak yang aku juga kayak Mangga Alpukat ini kan jualnya per dus nih cek. Per dus tuh isinya cuma 10 kilo. Kadang uang untuk makan be untuk per keluarga mesen per dus itu aku maksim ke cek. Jadi mereka tidak perlu lagi turun ke pasar atau COD itu tidak perlu lagi. Berarti memang bener-bener sekarang serba maju, ditambah memang Juragan Buah nih owner muda pula alhamdulillah, segala muda, Cek. perkembangan zaman e-commerce ini Iya, dipelo igalo ikut TikTok igalo. live. Iya, karena kalau kita udah ngikuti zaman, Cek, kita bakal ketinggalan monoton baik kita nunggu di lapak, baik kayak itu. Ya nak nunggu sampai kapan kalau kayak itu baik kan itulah gunanya kita sebagai anak muda tidak bisa kita nak nutup atau butuh terhadap dunia sosial media seperti itu, Cek. Manfaatnya banyak sekali. Oke, berarti memang Cak Uji, Cik Ani tadi itu pasar goib, Cak sepi-sepi tapi barang keluar masuk Barang terus keluar masuk terus habis terus alhamdulillahnya, Cek. Berarti kalau sekali mobil mangga tuh masuk Cik Ani, itu kira-kira langsung diserbu gak sih? Buat status B langsung serbu langsung ya? kayak kita posting kan, malam ini masuk barang sekian gitu-gitu, langsung kayak orang, Kak tolong sepil mangganya ini nih. Nah kayak cocok langsung order, langsung fix order, TF baik kirim kayak itu Kak. Jadi tidak banyak cincong. Nah ini kan buah tropis Kak, yang pastinya kan kata Cik Ani tadi kirimnya dari Banyuwangi, dari jalur, dari mana-mana. Pernah gak sih terkendala oleh transportasi? Sekarang kan ini hari truk-truk besar itu kadang mobil-mobil box juga pakai solar tuh agak susah ya. Pernah terkendala gak sih Cik Ani? Sering nih Cek, kadang kita tuh harusnya bongkarnya jam 2 malam kan bisa dijual subuh, kadang bongkarnya pernah pagi jam 8, pernah jam 9. Itu kadang karena bensin solar yang susah tadi atau enggak, kita kan dari Jawa nih, ombaknya yang tinggi, kadang terombang-ambing nih yang di lautan kan seperti itu resikonya kita ambil buah dari Jawa. Tapi memang rata-rata buah kami itu dari Jawa, Cek. Kayak mangga tuh full dari Jawa Timur atau udah Jawa Barat yang Indramayu. Kalau buah naga fix Banyuwangi full kayak itu Cek. Jadi rata-rata Jawa sih. Rata-rata Jawa. Jadi memang kendala pengiriman tuh menjadi satu hal yang kadang kita harusnya bongkar malam bisa dijual subuh, jadi bongkar pagi laju kita nunggu dulu untuk jualnya. Jadi iya kami kan bukanya malam Cek ya, dari jam 8 sampai jam 8 pagi 12 jam untuk pasar buah Jakabareng itu dewe. Beda dengan pasar buah atau pasar sayur, mereka aktifnya di atas jam 11-an. Jam 2 baru rame. Kalau kami itu dari abis Isya itu udah rame Cek. Dari abis Isya tuh rame dari luar kota seperti itu, milih-milih buah bongkar tuh udah mulai rame dari jam itu. Tutupnya jam 8 pagi harusnya. Cuman kalau bongkarannya agak telat, kita harus nunggu dulu. Kayak ini ada manggis nih sebenarnya dari Padang. Tim aku masih di lapak sampai jam sekarang. Harusnya udah tutup dari jam 8 malah lembur sampai jam 11 sekarang. Oke, berarti memang itu tadi kendala transportasi juga menjadi satu hal ya Cik Ani ya. Nah, pendengar kaget kita ngobrol lagi Cik Ani tentang dunia perbuah-buahan ini. Cik Ani juga bakal kasih kita cerita tentang tips and trick. Mungkin kamu nak jadi reseller dari Juragan Buah sama Cik Ani, gampang, ndak susah, tinggal fix barang transfer jemput. Kami juga sediain foto dan videonya Cek. Kalau memang nak jadi reseller, bahan-bahan dari kami tinggal posting. Wow, mempermudah Caknya Cek Wita juga nak jadi reseller ya. Boleh Cek, karena cuan buat tuh menjamin loh Cek. Nah itu, mana kalau kamu tinggal di perumahan tuh lemak nih yang jualnya, gampang dengan ibu-ibu ya. Pengalaman Cek itu dulu lagi kita balik lagi di obrolan UMKM siang hari ini bersama dengan Cik Ani, owner Juragan Buah Palembang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kecapi makanan kero, belum mati belum nak jero, bukannya nak nyali loka, pagi-pagi lah minum tua. Kecapi makanan kero, belum mati belum nak jero, minum tua dicampur-campur, habis minum badan tersongkor. Kecapi makanan kero
Apa nak nunggu hari kiamat? Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. 3 kali masuk penjara, masih belum tobat juga. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Badan masih sehat, kapan lagi nak bertobat? Apa nak nunggu hari kiamat? Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. 3 kali masuk penjara, masih belum tobat juga. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan kerok, belum mati belum nak jerok. Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya? Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet. Loh kok bisa Mbah? Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum. Oh, bener juga ya Mbah ya. Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, Pareng?
Apa? Ui dah, bah. Rego sayur, bah. Naik lagi, bah. Nah, abah double lemas dengernya. Noh, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah. 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini kita kembali bersama di obrolan komunitas dengan Cek Ani dari owner Juragan Buah Palembang. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Cek Ani ini salah satu orang yang mendukung buah-buahan tropis ya, buah-buahan lokal. Jadi support petani lokal. Cak tadi ada mangga dari Banyuwangi ya. Mangga dari Jawa Timur Ya, ya. mangga Jawa Timur, terus buah naga. dari Banyuwangi. Wow, masih banyak buah-buah lain. Kalau Cek Mita boleh tahu, Cek Ani, kalau buah-buah ini kan dari Jawa Timur, tadi terkendala paling oleh transportasi, pengiriman. Iya. Nah, selain itu kan tadi ada yang dari jalur. Dari daerah Morenim ya. Ini berarti buah-buah yang dijual nih kan buah yang kayak mangga, buah naga ini kan kalau terlalu lama tersimpan ini rusak. Berarti perputaran buah di Juragan Buah ini secepat itu, Cik Ani ya? Iya, Cek, harus dicepatin, Cek, mau nggak mau, karena per 3 hari atau 4 hari kita harus habis di lapak, Cek. Karena buah itu kan rentan busuk kan, mana kita tuh langsung banyak, buahnya langsung per mobil, per tontonan. Jadi mau nggak mau per 3 hari atau 4 hari harus habis. Harus itu. habis ya, jadi tidak bisa nak nunggu lama-lama, harus habis. Berarti memang Cak sekarang kan wong Palembang juga sering order sama Cik Ani ya. Rata-rata yang di order wong Palembang nih buah-buah apa be sih Cik Ani? Sekarang yang lagi viral tadi ya mangga, yang lagi musim ya, Cek. Kadang buah impor juga tuh lagi naik daun kayak kelengkeng, anggur, tapi kami tidak main buah impor karena buah impor selain mahal, terus juga support orang luar, terus juga butuh ruangan pendingin, Cek. Butuh ruangan pendingin tuh harus ruangannya lebih besar. Kami belum mampu nih, tapi kami ada terus tuh buah tropis ya itu, Cek. Tapi kan tiap lapak orang tuh kan harus ada tuh buah tropis tuh, mau tidak mau mereka belanja sama kami gitu. Oke, jadi buah-buah tropis yang penyimpannya juga simple, Simple, cepet habis cepet juga. habis juga ndak ribet, pacak support orang petani lokal juga. Gitu, Cek. Benar-benar. Cak tadi kan kata Cek Ani tadi bahwasannya Cek Ani ini juga dimainkan segala e-commerce, sosial media ya. Dan viral-viral juga di Facebook Marketplace, main juga TikTok sambil live, jualan tuh menjak jualan kacang ya, walaupun jualan ngagen ya banyak ya, sekali banyak uang tuh yang beli pasti datang terus. Itu Cak mano sih Cik Ani untuk mulainya? Ini kan pastinya Cik Ani ini lah sibuk ngurusi rekapan segala macam, atau Cik Ani untuk live Cik ini dibantu-bantu oleh ada khusus live-nya, timnya? Iya, Cek, kita di pasar tuh ada tim admin dan marketing gitu. Kadang mereka yang ngelapinya, kadang kalau mereka juga ndak lagi rame-ramenya ya
kita yang terjun langsung, mau tidak mau kan usaha tuh tidak bisa kita lepas nian cek. Balik lagi kayak tergantung di bosnya juga kan cek itu. Jadi aku yang sering nge-live tuh aku juga kadang kayak itu kan, mau tidak mau yang kita masarinya juga. Lebih sering aku sih sebenarnya kalau nge-live, karena aku juga hobi pemasaran kayak itu kan. Promo-promo tuh aku, karena kalau karyawan tuh mereka tidak bisa mutus ke nak promo apa yang dipakai ini untuk narik pelanggan kayak Iya, gitu cek. betul. Berarti memang Cik Ani ini jualan tidak memang dilepas-lepaskan kan kata Cik Ani tadi bukanya jam 8 Sampai terus jam jam 8 8 pagi. Berarti begadang juga ya. Iya cek. Apalagi Ini kalau buah belum masuk tidur ini sebenarnya cek. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi ini balik tadi jam 8 ya. Jam setengah 9 lah, hampir jam 9 tadi balik karena kita ngerekap kan. Nunggu barang juga. Belum tedo ini, harusnya tedo kan, balik dari pasar tuh tedo paling habis zuhur bangun gitu. Sekarang kita rubah dulu kayak tedo tuh cuma 2-3 jam bayar untuk sekarang karena lagi musim nih sibuk nih, sibuk. Barang masuk Barang terus Cik. masuk terus. Reseller juga maju nian, banyak nian yang ngembek barang dari Cik Ani juragan buah Jadi memang benar-benar barang tuh berputar terus Cik. Berputar terus Live Cek. TikTok tuh ada feedbacknya udah sih Cik, ada yang mesen-mesen. Banyak cek sebenarnya cek, itu sepil bae WA kan. Kadang reseller tuh dia mantau juga dari live TikTok itu. Nah mereka yang jauh-jauh tuh, oh ini agen ini nih yang live nih kan belum pernah nih belanja di agen ini, tiba-tiba jadi reseller gitu kalau kita nge-live gitu. Mungkin kita kasih promo di TikTok tuh lebih apa kreatif. Jadi mereka yang biasanya reseller di lapak sebelah ke lapak kita gitu. Nah kan lapak sebelah mungkin agak kudet tidak nge-live gitu. Kita yang aktif ini harus kita lebih kreatif lagi cak mana caranya narik reseller cak gitu, Cek. Reseller tuh harga 1.000-2.000 beda tapi dikejarnya gitu. Dikejarnya memang Karena memang Cek. kalau Mereka- dikali 10 lah banyak itu. reseller kan juga ambilnya petian besar-besar itu cek, bisa kadang ratusan kilo ambilnya kan, jadi mau tidak mau mereka kejar ke cek, untungnya 1.000 tuh lumayan. Oke, memang untung 1.000-2.000 bagi reseller tuh lumayan nian, beda dikit be laju Jadi memang Cik Ani ini mempergunakan media sosial e-commerce-nya memang E-commerce harus dengan dioptimal optimal ke- ya. dioptimal ke Cek. Apalagi sekarang nih 80-70% tuh masyarakat Indonesia nih lebih mantengin HP kalau lagi Iya, jam-jam santai. heeh. Lihat-lihat ada yang Kayak live hidupnya jualan tuh apa. lebih ke HP, bangun tidur HP, kadang yang bener-bener. jam berapa be nge-live cek, kadang tuh rame terus. Iya. Kadang FYP terus jam berapa be, kayak manusia udah pernah berhenti main HP, apalagi TikTok ya. Sekarang mau scroll tuh muncul, scroll muncul. Jadi sekarang lebih ke TikTok cek kami masarnya. Iya, apalagi kata Cik Ani tadi tergantung kita kasih promo apa di TikTok. Nah, Semenarik mungkin kita kasih promo. Iya, tahu dari mana tuh ada TikTok dapat promo Cik Kadang itu ya. aku buat khusus yang nonton live TikTok ini di screenshot promonya yang nonton live TikTok be. Jadi kan mereka tuh semangat nih nonton, mereka screenshot promo ini, mereka ngeklaim di WA admin kayak itu cek. Kadang yang tidak ada nonton live kita udah kasih promo cek itu. Itulah Iya, yang buat kita menarik. Lebih enak ya Cik, itu lebih terjangkau juga oleh banyak uang karena Jaka Bareng nih pencak uji Cik Ani tadi jam 8 malam bertemu jam 8 pagi, kita ke sana jam 10 lah ada apa-apa lagi. Iya. Habis galau barang Cek, wong tendok galau, pasar Ha-ha. sepi. Karena memang hidup nih Jaka Baring itu pasar buah, pasar sayur, pasar ikan itu malam hidupnya karena banyak reseller tadi untuk dijual lagi beli Iya, apalagi yang daerah luar kan mereka butuh waktu perjalanan buat ke Palembang, buat balik lagi ke daerahnya. Jadi mau tidak mau dari sore mereka tuh udah OTW, nyampe malam, balik lagi kemungkinan nyampe subuh, jualan pagi. Itu luar biasa tuh yang dari luar kota tuh sebenarnya, Cek. Kayak musiman ini dikejar kenyan. Yang seru tuh musim duku cek sebenarnya cek. Iya. Musim duku itu kan duku nih dari Palembang nih cek. Iya, daerah Banggaan kita kan dari seluruh daerah lah. Kemarin tuh panen sempat di 2024 cek. 2023 tuh yang panen rayanya cek. Jadi mau kemarin sampai harganya di 3.000 cek pernah. Wow. Di Palembang tuh harganya 3.000 kayak ada harga lagi di petani. Tapi kita tadi punya akal nyingok harga di Jawa tadi 15. Di Palembang 3.000. Aku langsung terjun kemarin ke Jawa di pasar Cikopo. Dari harga 3.000 di Palembang, aku ke Cikopo buka lapak di Cikopo tuh Cikampek kuartal Cikampek itu pasarnya, langsung aku jual di situ. Cuannya lumayan kan dari 3.000 ke 15.000. Nah, balik lagi kalau jualan tuh dipinter-pinter kita nyingok peluang itu kalau pasaran di sini ini kalau di situ lagi tinggi kita gas ke. Oke, berarti memang Cik Ani juga melihat peluang ya di mana yang Iya. lagi mahal mencak masih kita bisa jangkau, mencak tadi di pasar Cikopo itu berangkat dari Palembang bawa barang, balik bawa duit.
Karena harga di Jakarta tuh di daerah-daerah Pulau Jawa Iya. tuh sudah mahal karena masuknya dari Palembang, Palembang. heeh, di sana tinggi, jadi mau nggak mau kan sampai ini kemarin cek sebulanan aku di sana pas musim duku. Nah, kalau musim mangga yang jauh, yang dari Jawa yang ke sini. Iya, benar-benar. Jawa di sana mangga di Jawa murah, sampai sini sudah Sampai jadi sini sudah harga jadi, yang tinggi heeh. seperti itu. Karena tadi transportasi dihitung, Dihitung. terus packing segala macam ya Cik Ani ya. Nah, berarti kan dalam berbisnis nih Cik Ani membawa nama Juragan Buah nih, kemana-mana bawa nama Juragan Buah. Ada keuntungan nggak sih dari Cik Ani yang punya nama Juragan Buah nih, misalnya ini loh Juragan Buah, jadi kayak lebih dikenal. Iya. Partner-partner bisnis lain Iya. itu kan pasti berdatangan. Sejauh ini berpartner bisnis nggak sih Cik Ani Juragan Buah nih, misalnya di acara-acara tertentu atau event-event tertentu selalu ngisi stand-stand buah gitu. Ya kalau kami lebih ke Muhammadiyah baik lagi karena background aku itu dari Muhammadiyah. Kita kalau ada event Muhammadiyah selalu isi kayak itu kadang kita yang sponsor, kalau adik-adik yang buat acara kita yang sponsorin karena kita senior kan. Kadang kita full support untuk adik-adik acara atau joinan MBG nih, sekarang lagi musim MBG, yang MBG boleh merapat ke Juragan Buah ya, yang MBG kita bakal support buah apa yang mereka cari, kita bakal supply dari Juragan Buah. MBG kan harus buah kualitas jadi kita benar-benar milih kalau untuk MBG itu lebih ke MBG untuk sekarang nih MOU-nya sama MBG, atau udah kita MOU-nya ke apa Swalayan kayak itu jadi nama Juragan Buah tuh agak ikonik ya itu pun dinamain orang karena dulu tuh udah ada nama kan, oh ini Juragan ini kan jual-jual tuh sudah dinamain Juragan Buah sampai sekarang. Oke, berarti tercetus Juragan Buah juga bukan karena keinginan dewek Bukan ya, keinginan, tapi oleh sebutan konsumen. kawan, mereka, "Oh, Juragan ini jual buah nih gacor," katanya. Jadi itulah dinamain Juragan Buah, Oke. JBP, disingkatkan JBP, Juragan Buah Palembang. Sudah buka cabang namanya Raja Buah Palembang. Di dekat situlah Cek ya. Iya, beda blok baik jadi kita 2 lapak sekarang alhamdulillah. Tapi sama-sama jual. Sama barangnya sama, isinya sama, tapi memang karena muatan kita banyak, kita mau buka cabang 2 itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Cek. Dan yang mengelola masih Cik Ani beserta Masih, keluarga Cek. ya. Iya, ini aku turun dewek kemarin tuh aku sempat istirahat nih malam nih, subuh balik lagi sana. Sekarang ini udah 2 lapak aku terjun dewek dibantu sama adik aku jadi adminnya juga di lapak sebelah gitu. Kalau kita lepas nian usaha itu lepas Cek, karena yang paling tulus dengan usaha itu adalah kita dewek sebenarnya. Karyawan ndak tahu menau habis barang atau ndak tahu menau. Mereka taunya digaji doang kayak itu Cek. Jadi balik lagi harus kita kontrol full, ndak bisa kita lepas. Makanya kadang pengusaha tuh kata uang kan bebas ya Cek, kadang nak belanja sehari pun mikir nih cuan nih lewat. Iya, Cek, betul. Apalagi seperti Cik Ani yang barang setiap hari datang ya, kalau ndak kita kontrol tuh ndak tahu-tahu gitu. Apalagi barang Cik Ani tadi, kalau pegawai itu cuman sekedar mereka berjualan. Barang habis dia ndak bakal tahu kalau ndak kita cek. Ndak bakal dijuangin, taunya digaji aku gaji sekian hari ini Cek itu. Nah, balik lagi yang paling terus dengan usaha tuh adalah kita dewek kita yang punya Cek. Kalau kita ngurusnya bakal lepas. Benar. Pedagang tuh yang dipikir kalau nak lari sehari pun wah lewat nih cuan nih jutaan lewat nih sayang Cek itu. Jadi mau ndak mau agak santai baru. Tapi enaknya usaha tuh itulah Cek, waktu kita fleksibel, balik lagi kita yang ngatur bukan uang yang ngatur. Apalagi mencek di Jakabaring tadi ya, balik buka jam 8 malam, jam 8 pagi sudah selesai gawe. Iya, pacak siang Istirahat. nak jalan atau nak nampung pacak sebenarnya. Masih bisa ya. Cak Cici Ani juga denger istirahat dak lama-lama nian, abis zuhur lah bangun lagi. Iya. Mencak itu ya. Jadi memang bener-bener kalau berusaha nih memang ndak pacak sekendak kita, tapi kita yang ngatur waktunya. Iya, kita yang ngatur waktunya. Nah, keuntungannya di situ Cek. Makanya aku tuh untuk perempuan-perempuannya ternyata untuk bantu ekonomi keluarga tuh aku sarankan memang usaha baik sih. Bisa dari rumah, bisa bayar handphone doang, dapat cuan, hitung-hitung bantu laki nyari nafkah kan. Enggak apa-apa Cek, karena dari situlah kita baca bisa mensejahterakan keluarga, bantu-bantuan. Iya, benar. Seperti Cik Ani sendiri kan memang Juragan Buah nih sedari dia kuliah tuh sudah mulai memasarkan melalui e-commerce, jual sana jual sini, sampai dosennya pun jadi reseller ya Cik Ani. dosen. Benar-benar juragan Dosen ya. Sampai dosen tuh nanyain,
cek Dika ijazahnya tidak mau dipakai apa, sayang loh sudah sarjana. Dah lah Bu, ilmu tuh selalu bermanfaat pada tempatnya, cuman ya sarjana itu bagian dari gelar baik. Untuk rezeki kan sudah di bagiannya di sini kayak itu. Mungkin dari sinilah kita bakal berkembang. Kalau Be bisa buka sekolahan Bu untuk guru-guru kawan-kawan yang lainnya kan enggak tahu kayak itu, Iya Cek. benar-benar, apalagi sudah juragan, agen cuannya memang masuk nih aneh. Memang kita tuh bukannya melihat bahwasanya gelar kita kalau digunakan tidak sebesar ini duitnya, tapi memang Cik Ane ini sudah punya basicnya di dagang Di ya, dagang di dagang emang. dan memang pintar untuk mengelola ini. Iya. Nah untuk ini Cik Ane, ini kan tadi barang-barang ada yang dari Jawa, ada yang dari mana, Surabaya. Ini yang menghandle atau mendapatkan barang ini Cik Ani sendiri yang turun Iya. atau dibantu sama keluarga, atau memang sudah sejari lama bekerja sama untuk pasokan Awal buah? mula tuh emang dari keluarga Cek ya, cuman balik lagi kita yang nyari pemasok tuh kita, yang nyari kayak pengirim tuh kita. Di balik lagi ke e-commerce juga nih, sosial media nih, mereka juga pada aktif di sosial media, para pengirim tuh kita carilah di situ, Cek, aktifnya di situ. Jadi yang nyari barang untuk masuk ke kita, yang ngerekap kita sebagai owner kan, yang kadang masar ke kita, owner tuh ngerangkap galau Cek sebenarnya Cek. Walaupun ada bagian-bagiannya, owner harus terjun langsung mau ndak mau Cek itu. Nah barangnya yuk kita yang nyari dewe. Iya, tapi memang Cik Ani termasuk pintar mencari ya, sampai harga tuh bisa dikasih cincai-cincai sama reseller Sama ya. kasbon juga boleh Cek. Di Nah. nota kami itu ada kasbon minimal 3 hari. Kayak kita jual dulu nih barang, ada cuan yang masuk baru transfer bayar. Oke, Itu nah. mudah, di Juragan Buah nih mudah, dan Juragan Buah juga punya prinsip barang busuk atau BS, namanya BS Cek. Balei laporan di bawah 24 jam kita terima balei, full apa namanya recovery. Jadi laporan kita ganti langsung Cek. BS sekian, busuknya sekian nih. Berapa kilo? Laporan video ke tolong. Jadi kita ganti buahnya atau enggak kita ganti duit gitu. Oke, berarti hitungannya dikurangi Cek ya. Iya. Berarti memang bergaransi. bergaransi Buah Juragan Buah tuh untuk juragan bergaransi. buah. Heeh. Berarti memang Cik Ani ini menjual buah-buah yang bergaransi ya. Jadi dulu juragan buah nih mencak kiji kita tuh tadi Cik Ani, rusak, busuk, BS, tuker, balik duit. Asal laporannya di bawah 24 jam. Apalagi mangga alpukat ya Cek. Mangga alpukat tuh per dus isinya 24, jadi bisa dilihat kan kalau mangganya jelek hitungannya ini harus kita ganti. Mau sih kok 2 pun itu beratnya bisa di 2 sampai 3 kilo Cek. Oke, berarti memang mangga alpukatnya besar-besar Cek ya. Besar-besar harusnya Cek. Mangga alpukat tuh buah sortiran namanya, di pucuk mangga nomor 1 ada namanya mangga harmanis nomor 1. Mangga alpukat tuh di atasnya sudah sortiran dari Jawa, pilihan buah besar-besar Cek itu. Berarti memang mangga alpukat Cek Anika ini bukan kaleng-kaleng ya. Sudah sampai tangan Helmi Yahya loh mangga alpukat kami Cek. Wow, keren. Berarti memang sebesar itu mangga alpukat tuh Cek. Ada gak sih yang Cek 3 on, 4 on, setengah kilo mungkin sikoknya? Hampir 7 on lah Cek kalau buah mangga alpukatnya tuh. Kami tadi nak bawa lah ya, satu dus tuh 10 kilo, tapi 10 sampai 12 kilo agak susah ya. GB kalau Cek main kelapa boleh kita kasih dulu testimoninya. Nah, main kelapa tapi nak malam itu. Iya. Gak apa-apa Cek, Oke. kalau main kelapa kita gratis ke makan di tempat, bawa balik bayar. Oh, nah ini ya salah Iya. satu hal yang bikin wong tuh tertarik sama Iya. juragan buah. Nak makan sepuasnya bebas di lapak kami, asal bawa balik bayar. Karena memang kalau sudah makan tidak mungkin kamu tidak beli, tidak bawa balik ya. Minimal cicip-cicip Mau dulu cicip-cicip, kan. Terasa benar-benar. lemaknya baru bungkus. Nah, untuk dolar-dolar mungkin yang tertarik ya, kita break dulu. Kayak setelah ini kita bakal tanya-tanya untuk alamat. Terus tadi tertarik juga Cek Bita dengarnya karena bisa kasbon ya, 3 hari kita jual ke dulu barangnya. Jadi di sini Iya. kita jadi reseller yang mungkin cuman modal internet, Internet, modal HP, HP, modal nawar-nawar ke lah, ketik-ketik, ketik-ketik ya. Dan juga tadi kata Cek Anike ini dikirim pula bahan promosinya. Iya. Nah, Bahan-bahan lemaknya. untuk postingan kami kirim full. Barang-barang postingan dikirim full ya. Nah, kayak kita tanya dengan Cik Ani caranya Cak Mano, tapi kita break dulu sebentar. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau nasib lagi bagus, banyu dalam got
rasa sugus. Kalau nasib lagi buruk, bayi ditimang jadi beruk. Baju baru dari Surabaya, awak buntu nak bergaya. Ulet bulu naik durian, makan dulu begawe belakangan. Cinta bukan duit, dia dan cinta kita bersiul. Cinta, cinta kelapa, lagi bercinta di timur kelapa. Kelakar, kelakar, rahasia kita bongkar. Cerita, cerita, pasar kuto, dunia kita. Melingkar-lingkar, awak kurus, ngaku keker. Helikopter muter-muter, awak buyang, ngaku pinter. Iwak jelawat, iwak betutu, bininya kumat, lakinya buntu. Ayam Bangkok bekokok-kokok, ada kopi dan kate rokok. Pak Jo bekas sekojo, pergi baca bareng berejo. Boy band, oi oi boy band, malam cowboy tiang tukang semen. Nyodong nyodong, dah kate yang bergong. Lebah loyo, habis loyo, hidup ngelunjuk. Bapak tendok makan balon, woi. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, kita balik lagi di obrolan UMKM bersama Cek Ani, owner dari Juragan Buah Palembang. Aduh, rasanya menarik nih ngobrolin soal buah nih, tidak habis-habis karena memang buah nih salah satu kebutuhan, Cek. Kebutuhan kayak uang juga kayak excited nih dengan buah lagi musim apa ini, Cek. Memang, jadi memang buah ini tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buah ini yang selalu kita makan. Sembari kita makan makanan yang lain tuh pasti buah menjadi pengiring atau menjadi pembukanya. Tapi kan Cek Ani ini tadi dia ngomong dia khusus agen, jualnya dalam partai besar. Dalam kalau Mangga Alpukat tadi dia jual dosan, terus juga yang lain-lainnya petian mencek tuna. Jadi kita sebagai masyarakat yang dengar kesiaran ini dodolur mungkin tergerak hatinya untuk jadi reseller, untuk menjual ulang di sekitaran rumah atau di teman-teman kantor, bisa ambil di Juragan Buah Palembang ya bersama Kak Ani. Kalau Cik Ani
Untuk jadi reseller Cik Ani, mungkin ada nggak sih syarat dan ketentuannya? Kalau reseller tuh cuman minimal order kayak 1 dus aja sih Kak sebenarnya. 1 dus tuh misal Kak aku minat jadi reseller. Ya sudah kita tester dulu nih 1 dus. Postinglah dulu ini ada foto dan video loh bahan dari kami. Postinglah dulu kalau misalnya kalian open PO kayak itu banyak yang minat kan siapa tahu lebih dari situ kan. Jadi yang kita kasih bilang benar untuk jual lagi. Jadi kita open nak berapa be open kecuali mangga petian nih harus peti. Kalau mangga alpukat minimal 1 dus tuh 10 kilo hitungannya. Mau tidak mau harus terjual dalam 1 dus itu. Tanpa order minimal. Kalau mangga dosan 1 dus itu be. Oke, kalau mangga dosan harus 1 dus. Kalau yang petian itu mangga apa sih Kak? Petian sama mangga alpukat juga atau mangga? Iya, itu mangga harum manis. Mangga alpukat itu sebenarnya mangga harum manis. Tapi kualitasnya kualitas super banget. Kayak udah dipilihin dari sana. Buahnya matang pohon, gede, besar-besar itu. Udah pasti manis dan dagingnya tebal. Kalau mangga alpukat ini iyalah diwadahin di kardus biar tidak rusak atau penyak-penyak gitu. Beda kalau mangga petian itu dibawa mangga alpukat tadi, iyalah dimasukin dalam peti, buahnya juga tidak beraturan, kadang ada yang besar, ada yang kecil sampai ke bawah gitu. Nah petian juga kan bertumpuk-tumpuk nih, kadang penyok-penyok. Beda kalau mangga alpukat dia kayak bulat, cakep, dagingnya udah pasti tebal, tidak berserat. Oke, berarti buah-buah pilihan ya. Iya. Jadi tergantung. Buah lain juga ada di Cik Ani ya? Ada Cek, buah naga kita rutin. Nak buah apa pokoknya kita ladenin lah ada Cek. Oh, ladeni galau pokoknya nak buah apa baik kamu ya. Iya, tapi Tinggal yang rutin, pilih. yang rutinian tuh untuk sekarang nih mangga, alpukat, kadang semangko melon kayak itu Cek. Oh, semangko melon juga ya. Tapi kalau full di lapaknya tuh ida karena lapak gitu nih kan untuk agen, untuk reseller kan Cek itu. Jadi mainan partainya besar kayak mangga nih satu mobil muat mangga baik. Kadang buah lain enggak muat lagi. Jadi kayak kegilah dulu buah lain kecuali memang lagi tidak musim ya kita mainnya dikit-dikit, mangga dikit, lagi semangko dikit, malam dikit. Nah itu Yang penting ado ya kalau lagi tidak musim tuh ya. kalau lagi musim ini kayak full terus mangga. Buah nago juga ada buah nago. Oke, berarti untuk reseller udah kati syarat dan ketentuan, udah kati minimal order Nggak yang pasti kate. kalau penting niat jualan niat deh. jualan. Niat jualan kita bantu Cek. Apalagi kayak ibu-ibu rumah tangga yang nyari duit tambahan boleh langsung minat jadi reseller, kita bantu posting atau kita bantu naikkan. Kadang ada yang nanya, aku nak beli sekilo. Kita salur ke beli di sini Beni, daerah sini ini ada reseller kita gitu. Langsung kita arahin ke para reseller Cek itu Cek. Oke, berarti memang benar-benar kamu dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang yang berminat jadi reseller dari Juragan Buah Palembang bersama Cik Ani, tidak disulitkan dengan ketentuan apapun. Cuman kamu jualan bahan pun dari Dikasih. Cik Ani. Foto dan video kita kasih. Nah. Dan bergaransi, balik lagi bergaransi. Siap terima laporan kalau ada barang reject. Cek itu Cek. Wow, benar-benar keren ya. Jadi kamu tuh tinggal modal ketik-ketik di HP buat status, posting-posting. Posting modal hawo Cek. Kalau uji kita tuh modal hawo. Bisa kalau misalnya tunggu barang laku dulu baru bayar, itu ada di Juragan Buah. Oke, nah kalau nak ke Juragan Buah Dewe, Cik Ani, kalau ke Jakabareng kan mungkin kawan-kawan kita arah KM pinggir-pinggir ini agak saro, Cik Ani ya. Mungkin ada Instagram atau nomor kontak yang bisa dihubungi Cik Ani, mempermudah kawan-kawan kita. Iya, buat kawan-kawan yang nak jadi reseller atau nak order buah langsung back ke Instagram kita ada di Juragan Buah Palembang. Di situ ada kontak WA atau TikTok, di situ lengkap Cek. Dan foto-foto video testimoni juga ada di situ. Walaupun sekarang jarang update nih karena memang full padat, juga adminnya lagi agak sibuk. Lebih sering ke TikTok, jadi di Instagram itulah. Tapi bisa di order di DM kita balas kok, masih dibales. Oke, berarti memang benar-benar untuk dulur yang pengen menjadi reseller dipermudah, tidak saro-saro kamu mencari barang lagi. Tinggal calling-calling. Nah, tinggal foto-foto dari Cik Ani juga, tinggal kamu jual beh. Minta sepil. Cik ada buah apa, kita sepil. Wow. Tenang bae, nak buah apa kita ada ke pokoknya untuk reseller. Nah, terus juga Cik tadi itu. kata Cik Ani kan MOU, dapur-dapur. Apalagi ada MBG boleh merapat nih ke Juragan Buah. Pokoknya kita kasih buah yang terbaik buat MBG yang ada di Sumatera Selatan. Mantap, tidak susah kamu ya carinya. Cuan dengan modal HP, modal hawo, ke Jurang Palembang. Jadi cuan pokoknya. Kita harus berkembang sama-sama guys. Ibu-ibu muda nih kan Cik Ani lah ngajak kita untuk berkembang sama-sama. Dan juga tadi Cik Ani kasih info bahwasannya gratis ongkir pengiriman mangga alpukat
Minimal pesen Minimal satu Free dus. ongkir sekota Palembang ya, Cek. Kalau keluar Sumsel agak Agak ribet, ribet. naik travel. Berarti yang di Palembang, yang di Manobe, pokoknya sekota Palembang masih bisa nak jadi reseller Cik Ani. Langsung ke WA atau Instagram di Juragan Buah Palembang. Mangga alpukat ado, mangga petian juga ado dengan harga-harga yang bisa kamu jual ulang di Pokoknya Juragan Buah gacor Palembang. lah di Juragan Buah, Cek. Nah. Nego-nego cincai lah, nah, Cek. Untung-untung manja lah ya, Iya. santai-santai dapat duit Cek itu ya. Oke, kalau Cek itu Cik Ani terakhir, mungkin singkat saja harapannya untuk Juragan Buah ke depannya Cik Pano. Harapannya untuk Juragan Buah bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih banyak nambah karyawan lagi, kalau Pacak nambah cabang lagi, karena kita juga sebenarnya pengen juga sih main buah impor tuh, Cek. Jadi selain ada buah lokal, buah tropis, kita juga pengen main buah impor. Cuman balik lagi kan, itu selain modalnya besar, terus juga kayak agak susah linknya karena itu uang luar kayak gitu, Cek. Tapi untuk buah impor tuh kayak kita sudah main mangga Thailand, Cek. Tapi balik lagi mangga Thailand tuh dari Batam sebenarnya kayak itu, nah jadi masih bisa kita jangkau. Jadi kayak kalau ada musim mangga Thailand bisa order ke kita, karena kita salah satu pelopor pertama juga untuk mangga Thailand di Palembang, kami yang pertama kayak itu, Cek. Oke, jadi memang benar-benar yang mau jadi reseller bisa langsung merapat ke Juragan Buah Juragan Buah Palembang. Palembang. Lalu Instagram di sana ada nomor WhatsApp-nya, atau datang langsung uji Cik Ani tadi Iya, ke pasar buah pasar. di blok F atau blok G. Lapak kita dua, Oke. blok F dan blok G, dua blok. Ada lapak itu, Oke, Cek. nah jadi kamu ditanya juga kalau tahu dari mana? Tahu dari live di Pro 4 dapat potongan ya? Dapat potongan. Dapat Pokoknya potongan pula. Sebutnya nama Cek Mita kita potong. potong potong dosnya ya, potong Iya. udah potong harganya. Oke, kalau Cek itu terima kasih Cek Ani dan juga adeknya yang dari Iya. tadi dokumentasi ya, dari Juragan Buah Palembang yang sudah ngobrol sama kita dan kasih peluang untuk kita para ibu-ibu muda, untuk kita para ibu-ibu yang bekerja paruh waktu, bekerja di rumah, perempuan-perempuan muda. yang kuliah juga bisa, Cek. Modal HP baik kan banyak kawannya juga tuh. Pokoknya kita welcome kan. Dosa Nah. bapak-bapak juga lah, kalau bapak-bapak nambah teman. Cuman kayaknya bapak-bapak tidak selincah kita ya mulutnya ya. Iya, betul. Kalau udah mau kita yang harus bantu suami, Cek. Oke, nah jadi dipermudah ya. Kalau kamu ketinggalan siaran ini bisa ditonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4. Lupa namanya siapa, dijingok di YouTube kita ada Juragan Buah Palembang ya. Untuk itu langsung baik kita tutup obrolan UMKM siang ini bersama Juragan Buah Palembang dan Cik Ani selaku ownernya. Dan Cik Mita juga pamit. Kita ketemu lagi di obrolan komunitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemayoran kampung berwarna, para jerambah inen satu, seberangnya pasar berdampingan dusun-dusun lama, dusun merinding, di pinggir jalan ilok tamannya, tuku kopi taman serasa, masjid agung kebang.
dusek ke kampung kami, Kemayoran kampung warna. Oi, abdi garing kehinian, Kemayoran kampung warna, jadi tujuan wisata. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat
sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah. Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan. Jadi gimana dong? Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah. Wah, kalau gitu aman dong, nggak berbahaya untuk petugas kebersihan. Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang. Palembang, kota kelahiranku. Palembang, kampung halamanku. Ku teringat masa-masa kecil dulu bersama teman-temanku. Bermain ke sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, sungguh senang ingin pulang kembali. Palembang, kota kelahiranku. Palembang, kampung halamanku. Ku teringat masa-masa kecil dulu bersama teman-temanku. Bermain ke sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, sungguh senang ingin pulang kembali. Bermain ke sungai Musi, memancing ikan sampai malam hari, berenang di sungai Musi. Oh, sungguh senang ingin pulang kembali. Sungguh senang ingin pulang kembali. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo,
Kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.